kita punya semua jawaban di ujung jari, tapi kenapa justru makin bingung menentukan mana yang benar? Kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, tapi kenapa rasa kesepian justru makin menjadi? Pertanyaan ini mungkin pernah datang diam-diam, di tengah malam, saat scroll media sosial, atau bahkan di tengah keramaian. Dan kalau kamu merasakannya, percayalah, kamu tidak sendirian. Sekarang, informasi datang seperti banjir bandang. Setiap hari kita diserbu opini, tren, dan klaim kebenaran yang saling bertolak belakang. Algoritma terus menyuapi apa yang kita suka sampai kita lupa bahwa di luar sana ada dunia lain dengan cara pandang yang berbeda. Kita dipaksa cepat memilih setuju atau tidak setuju, benci atau suka, hitam atau putih. Hampir nggak ada lagi ruang untuk abu-abu. Dunia terasa begitu cepat, sengit, dan yang paling mengkhawatirkan, dangkal. Dan ironisnya, meskipun kita hidup di era paling tercerahkan, kita justru sering merasa paling bingung. Kenapa? Karena informasi tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kebisingan, bukan kejelasan. Kita tidak kehilangan data, kita kehilangan arah. Di tengah kebisingan ini ada satu kemampuan yang mulai terlupakan. Sebuah senjata yang tidak butuh daya, tidak mahal, tapi sangat langka. Kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam, atau kita mengenalnya dengan sebutan filsafat. Tapi tunggu dulu, bukankah filsafat itu ilmu kuno untuk orang berjanggut yang suka debat di Menara Gading? Bukankah itu cuma teori abstrak yang gak ada hubungannya sama hidup kita? Nah, disinilah kita akan meluruskan. Bayangkan seorang anak kecil yang tak berhenti bertanya, kenapa? Kenapa warnanya langit biru? Kenapa hujan turun dari atas, bukan dari bawah? Dan kenapa kita harus jujur? Mereka tidak takut terdengar bodoh. Mereka hanya ingin tahu. Dan di sanalah akar filsafat lahir. Karena sejatinya, filsafat adalah rasa penasaran yang tumbuh dewasa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filosofi itu artinya cinta pada kebijaksanaan. Perhatikan baik-baik, bukan pemilik kebijaksanaan, tapi pencinta kebijaksanaan. Artinya, berfilsafat bukan soal punya semua jawaban, tapi berani terus bertanya, bahkan pada hal yang tampak sepele. Kamu sendiri, apakah pernah tiba-tiba bertanya di tengah malam, sebenarnya apa sih arti sukses buat aku sendiri? Atau apa kebahagiaan itu cuma soal uang dan pengakuan? Kalau iya, tanpa sadar kamu sedang berfilsafat. Kamu sedang menantang dirimu sendiri untuk berpikir lebih dalam. Dan disinilah keindahannya, karena teknologi mungkin berubah, tapi pertanyaan siapa aku dan bagaimana aku seharusnya hidup tetap sama dari zaman Sokrates sampai sekarang. Dunia digital hari ini adalah pasar bebasnya ide. Semua orang bisa berteriak, tapi sedikit yang mau mendengar. Semua orang bisa beropini, tapi jarang yang benar-benar berpikir dulu sebelum bicara. Filsafat melatih kita menjadi penjaga pikiran kita sendiri. Ia memberi alat berpikir untuk tidak mudah percaya, tapi juga tidak langsung menolak. Ia mengajarkan kita skeptisisme yang sehat, bukan sinisme yang pahit. Bayangkan 3 situasi sederhana dalam hidupmu. Pertama, saat scroll berita, kamu melihat headline yang mengejutkan dan ingin langsung share. Tapi filsafat mengajakmu berhenti sejenak. Dari mana sumber ini? Apa motif di baliknya? Siapa yang diuntungkan? Pertanyaan kecil ini bisa menyelamatkan kita dari menjadi korban narasi. Kedua, saat menghadapi perbedaan pendapat, biasanya kita langsung ingin membantah. Tapi filsafat mengajak kita memahami dulu. Kenapa dia berpikir begitu? Apa asumsi dasarnya? Bukan untuk setuju, tapi untuk benar-benar mengerti. Karena perbedaan pandangan tak harus berarti permusuhan. Ketiga, saat hidup terasa hampa. Semua terlihat baik-baik saja, tapi hati terasa kosong. Kamu bangun setiap hari hanya untuk mengulang rutinitas yang sama. Filsafat mengajak kita berhenti dan bertanya jujur. Untuk apa semua ini? Apa aku benar-benar hidup sesuai nilai yang aku yakini? Atau aku cuma mengikuti naskah yang ditulis oleh orang lain? Pertanyaan seperti ini memang terdengar tidak nyaman, tapi justru dari ketidaknyamanan itulah makna sejati lahir. Sekarang, mari kita jeda sejenak.
tutup notifikasi, tarik napas perlahan, dan tanyakan hal ini pada dirimu sendiri. Apakah pilihanmu terhadap jurusan, pekerjaan, cara kamu mencintai benar-benar lahir dari pikiranmu sendiri atau hanya hasil dari ekspektasi dan ketakutan akan penilaian? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Cukup simpan pertanyaan itu di pojok hatimu. Biarkan ia bergulir pelan-pelan, karena kejujuran pada diri sendiri seringkali jadi langkah pertama menuju kebijaksanaan. Kadang, diam dan bertanya, itu lebih berani daripada menjawab dengan cepat hanya demi terlihat tahu. Sokrates pernah bilang, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Mungkin terdengar ekstrim, tapi coba renungkan. Apa bedanya kita dengan robot? Kalau kita hidup hanya dengan autopilot, tanpa sadar kenapa kita melakukan semua ini. Belajar filsafat bukan tentang menghafal Plato atau Nietzsche, bukan juga untuk menang debat di warung kopi atau kolom komentar. Filsafat adalah tentang menjadi manusia yang sadar atas apa yang kita percayai, mengapa kita mempercayainya, dan apa konsekuensinya bagi hidup kita dan orang lain. Di dunia yang memuja kecepatan dan kepastian, berani untuk melambat dan meragukan hal-hal yang tampak pasti adalah bentuk perlawanan paling elegan. Karena di dunia yang serba cepat, berpikir pelan bukan berarti tertinggal, tapi justru sedang menemukan arah. Kalau ada satu hal yang bisa kamu ambil dari video ini, biarlah itu jadi dorongan untuk mulai bertanya. Karena rasa ingin tahu yang jujur seringkali lebih berharga daripada jawaban yang cepat. Kamu tidak perlu jadi filsuf profesional untuk bisa berpikir filosofis. Cukup jadi manusia yang jujur pada diri sendiri dan berani untuk terus mencari. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak untuk berpikir, biarlah itu jadi langkah kecil menuju kesadaran. Dukunganmu bukan sekadar klik, tapi bagian dari perjalanan memahami arti hidup. Tetap berpikir, tetap bertanya, dan tetap menjadi manusia yang sadar. Sekian dari saya dan sampai jumpa.